Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfadia Dwi Amalia, NIM E2019-1116 dari kelas Perbankan Syariah 3. Baik, di sini saya akan menanggapi perihal video yang sudah dijelaskan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MAI, yang mengenai pengantar ilmu ekonomi makro. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih itu pengertian ekonomi, ekonomi itu berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang artinya rumah tangga, dan nomos yang artinya aturan. Jadi, jika kita digabungkan keduanya yang berarti sebuah sistem pengolahan mengenai manajemen rumah tangga. Itu bagaimana cara kita mengatur pendapatan, pembelanjaan di rumah tangga individu. Dan selanjutnya, pengertian ilmu ekonomi, yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam mengelola atau mengalokasikan sumber daya yang ada, guna untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Ilmu ekonomi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama deskriptif, yang kedua terapan, yang ketiga teori. Yang pertama deskriptif. Deskriptif ini ilmu ekonomi yang mengumpulkan fakta penting yang berkaitan dengan suatu persoalan ekonomi atau topik tertentu. Contohnya, krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Yang kedua, terapan. Terapan ini membahas mengenai penerapan teori ilmu ekonomi dalam suatu rumah tangga, entah dari produksi, distribusi, dan lain-lain. Itu contohnya ekonomi moneter dan ekonomi perbankan. Yang ketiga, teori. Teori ini menjelaskan gejala-gejala yang timbul akibat dari perbuatan manusia dalam usahanya rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu ekonomi teori ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu ilmu ekonomi yang mempelajari bagian-bagian kecil dalam kegiatan perekonomian secara khusus. Contohnya itu membahas tentang masalah yang terjadi di suatu pasar, perusahaan, dan harga komoditas tertentu. Yang kedua itu ekonomi makro. Ekonomi makro itu studi tentang ekonomi yang secara keseluruhan. Nah, permasalahan yang terjadi di ekonomi makro itu seperti pengangguran, inflasi, kemiskinan dan pemerataan, terus krisis nilai tukar, dan hutang di luar negeri. Sekian tanggapan materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.